Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran fisika pada materi jenis-jenis alat ukur dan cara membacanya. Ini adalah kelanjutan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Dalam bidang kelistrikan dan elektronika, ada alat ukur yang kita kenal dengan nama avometer atau multimeter. Kenapa dia dinamakan avometer dan multimeter? Karena alat ukur ini terdiri dari 3 alat ukur yang digabung menjadi satu alat ukur. Avometer terdiri dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi nama avometer itu diambil dari awalan dari setiap alat ukurnya. Apa itu ampermeter? Ampermeter berfungsi untuk mengukur arus listrik. Sedangkan voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan, voltase, atau beda potensial listrik. Sedangkan ohmmeter berfungsi untuk mengukur hambatan atau tahanan atau resistansi listrik. Pada avometer, kita bisa membedakan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter berdasarkan satuan yang tertera pada alat ukur tersebut. Satuan dari arus listrik adalah ampere atau ditulis dengan huruf A. Sedangkan satuan dari tegangan atau voltase atau beda potensial listrik adalah volt atau ditulis dengan V besar. Kemudian satuan dari hambatan, tahanan, atau resistansi listrik adalah ohm, dituliskan dengan lambang Yunani yang dibaca omega. Pada umumnya ada bagian-bagian multimeter yaitu skala jarum, jarum penunjuk, skrup pengatur jarum, kemudian ada saklar pengali, di mana saklar pengali ini terdiri dari skala tegangan DC, skala arus DC, skala ohm, dan skala tegangan AC. Selanjutnya ada terminal dan tombol pengatur 0 ohm. Bagian layar multimeter terdiri dari jarum penunjuk yang bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian skala jarum, di mana skala jarum ini terdiri dari skala hambatan. Yang paling atas ini adalah skala hambatan. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah skala hambatan? Itu dari lambang omega yang ada di tulisan skala tersebut. Ingat bahwa omega ini adalah lambang dari hambatan listrik. Kemudian skala tegangan DC dan skala arus DC. Lihat di sini ada tulisan DC VA. V atau singkatan dari volt adalah satuan tegangan listrik, sedangkan A singkatan dari ampere adalah satuan arus listrik. Kemudian ada skala terakhir yang berwarna merah. Ini adalah skala tegangan AC. Sini ada tulisannya ACV. Nah, apa itu AC dan DC? DC adalah direct current atau arus searah, sedangkan AC adalah alternating current atau arus bolak-balik. Kemudian ada saklar pemilih atau dinamakan juga batas ukur, di mana saklar pemilih ini bisa kita putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, perhatikan di sini ada kode-kodenya. Ada DCV untuk mengukur tegangan arus searah atau arus DC. Dimana kalau kita ingin mengukur tegangan arus searah, maka posisi saklar pemilih kita arahkan ke DCV. Kemudian ada tulisan DC MA. MA ini adalah miliampere. Skala ini dinamakan skala arus searah. Dimana kalau kita ingin mengukur arus DC atau arus searah, maka kita atur skala pemilihnya ini pada rang arus DC. Kemudian ada tulisan ohm. Ohm ini adalah satuan dari hambatan listrik. Maka kalau kita ingin mengukur hambatan, maka posisi saklar pemilih kita arahkan pada rang hambatan. Kemudian terakhir ada kode warna merah ACV, tegangan arus bolak-balik atau tegangan AC. Kalau kita ingin mengukur tegangan arus bolak-balik AC, maka posisi saklar pemilih kita arahkan pada rang AC yang ada tulisan warna merah.
Oke, kalau kalian sudah paham tentang bagian-bagian pada layar multimeter dan saklar pemilih, kita akan membahas bagaimana cara membaca multimeter tersebut. Cara membaca alat ukur avometer atau multimeter. Kalau kita ingin mengukur arus, maka angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum kita kalikan dengan batas ukurnya atau saklar pemilihnya. Kemudian untuk membaca tegangan, angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum kita kalikan dengan batas ukur. Dan untuk mengukur hambatan, angka yang ditunjuk jarum kita kalikan dengan batas ukur atau saklar pemilihnya. Baik, contoh soal. Hasil pengukuran suatu arus listrik ditunjukkan pada gambar berikut. Berapakah nilai arus DCA yang terukur pada saklar pemilih atau batas ukur berada pada posisi 25 mA. Nah, perhatikan di sini, saklar pemilih berada pada posisi 25 mA. Ini yang dia tanya adalah arus DC. Karena yang dia tanya adalah arus DC, maka yang kita perhatikan pada layar multimeter adalah skala arus DC. Yang ini. Jangan perhatikan skala yang di atas. Ini adalah skala hambatan. Ada kodenya, mega. Jangan kamu perhatikan juga yang berwarna merah, karena ini adalah skala tegangan AC. Untuk menjawab soal tersebut, karena yang dia tanya adalah arus DC, maka yang kita perhatikan adalah skala arus DC. Nah, di sini ada 3 skala maksimum yang bisa kita pilih, yaitu ada 10, kemudian ada 50, dan 250. Nah, kita mau membandingkan nanti bagaimana kalau kita menggunakan skala maksimum 10, 50, dan 250. Pada soal, diketahui batas ukur adalah 25 mA. Nah, jika skala maksimum yang kita pilih adalah 10, maka angka yang ditunjuk jarum adalah 4,4. Dari mana diperoleh 4,4? Nah, perhatikan skala maksimum yang kita pakai adalah 10. Ini adalah 4, kemudian ini adalah 6. Maka skala ini adalah 5. Skala yang kecil ini nilainya 0,2. Maka ini 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, dan 5. Jadi skala jarum penunjuk, jika kita menggunakan skala maksimum 10, nilainya 4,4. Sehingga arus terukur adalah angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum kita kalikan dengan batas ukurnya. Nah, berapa angka yang ditunjuk jarum? 4,4. Skala maksimum yang kita pakai 10. Maka kita tulis 4,4 per 10 kita kalikan dengan batas ukurnya 25 mA, sehingga diperoleh 11 mA. Ini kalau kita gunakan skala maksimum 10. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan skala maksimum 50? Maka yang kamu perhatikan adalah tulisan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Maka angka yang ditunjuk jarum adalah nilainya 22. Kalau ini 20, ini 30, maka skala yang ini pasti 25. Maka ini 21 dan 22. Sehingga arus terukur adalah angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum kita kalikan dengan batas ukur. Maka diperoleh angka yang ditunjuk jarum adalah 22 dengan skala maksimumnya adalah 50. Kita kalikan dengan batas ukurnya 25 mA, kita peroleh 11 mA. Jadi sama nilainya jika kita menggunakan skala maksimum yang 10 dan 50. Bagaimana kalau kita menggunakan skala maksimum 250? Jika skala maksimum yang kita pakai 250, maka angka yang ditunjuk jarum adalah 110. Dari mana 110? Skala maksimum yang kita pakai adalah 250. Maka perhatikan skala 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Dan ini adalah 150, maka ini adalah 125. Maka ini nilainya 105, 110, 115, 120, 125. Maka angka yang ditunjuk jarum jika kita menggunakan skala maksimum 250 adalah 110. Sehingga arus terukur sama dengan angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum kita kalikan dengan batas ukur. Angka yang ditunjuk jarum adalah 110, kita bagi dengan skala maksimumnya 250, kita kalikan dengan batas ukur 25 mA. Sehingga diperoleh nilai arus adalah 11 mA. Jadi ini cuma masalah skala saja.
Ketika kamu memakai skala yang 10, 50, 250, nilai arus sama-sama nilainya 11 mA. Yang penting di sini kamu bisa membedakan mana itu angka yang ditunjuk jarum, mana skala maksimum, dan berapa batas ukur. Kemudian, bagaimana kalau yang dia tanya adalah tegangan? Berapakah nilai tegangan DCV yang terukur saat saklar pemilih atau batas ukur berada pada posisi 10 volt? Nah, perhatikan di sini saklar pemilih berada pada posisi DCV 10 volt. Soal ini mirip dengan soal yang pertama, cuma yang dia tanya adalah tegangannya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Karena dari soal yang dia tanya adalah tegangan DC, maka yang kita perhatikan adalah skala tegangan DC yang ada tulisan DCV. Di soal ini ada 3 skala maksimum yang bisa kita pakai. Sama seperti pada soal sebelumnya, kita bisa memakai skala maksimum yang 10, 50, atau 250. Dengan batas ukur adalah 10 volt. Jika skala maksimum yang kita pakai adalah 10, maka angka yang dituju jarum adalah nilainya 4,4. Masih ingat kan dari mana nilai 4,4? Ya, karena skala maksimum adalah 10, yang kita perhatikan adalah skala yang ada ke 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka yang ditunjuk jarum ini nilainya 4,4. Sehingga tegangan terukur adalah angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum, kita kalikan dengan batas ukur, sama dengan 4,4 per 10 kali 10 volt. Maka diperoleh nilainya 4,4 volt. Bagaimana kalau kita memakai skala maksimum 50? Maka yang kita perhatikan adalah tulisan ada nilai 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Angka yang ditunjuk jarum adalah nilainya 22. Sehingga tegangan terukur sama dengan angka yang ditunjuk jarum per skala maksimum, kita kalikan dengan batas ukur. Angka yang ditunjuk jarum adalah 22, kita bagikan dengan skala maksimumnya 50, kita kalikan dengan batas ukurnya adalah 10 volt. Maka diperoleh nilainya 4,4 volt. Nilainya sama dengan kalau kita menggunakan skala maksimum 10. Bagaimana kalau yang kita pakai adalah skala maksimum yang 250? Maka yang kamu perhatikan adalah angka yang ada tulisan 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Sehingga angka yang dituju jarum adalah 110. Sehingga tegangan terukur adalah angka yang dituju jarum per skala maksimum kali batas ukur. Angka yang ditunjuk jarum adalah 110 per skala maksimumnya 250, kita kalikan dengan batas ukurnya 10 volt. Sehingga diperoleh nilainya 4,4 volt. Jadi ketika kamu melakukan pengukuran, gunakanlah skala yang memudahkan kamu untuk melakukan perhitungan. Bisa 10, 50, atau 250. Yang terakhir, jika yang diukur itu adalah hambatan listrik. Di sini ada hasil pengukuran dari hambatan listrik, ditunjukkan pada gambar. Berapakah nilai hambatan yang terukur saat saklar pemilih atau batas ukurnya berada pada posisi 1 kilo-ohm? Perhatikan di sini, saklar pemilih atau batas ukur berada pada posisi 1 kilo-ohm. Nah, karena pada soal yang dia tanya adalah hambatan, maka perhatikan skala hambatan yang ada lambang omega pada layar multimeter. Ini adalah lambang omega, lambang dari satuan hambatan. Di sini pada layar multimeter ada tulisan 0, 1, 2, 5, 10, 20, sampai 2 kilo ohm. Sehingga hambatan terukur adalah angka yang ditunjuk jarum, kita kalikan dengan batas ukur. Berapa angka yang ditunjuk jarum? Di sini ada angka 20, kemudian ini 30. Jarak 20 ke 30 ini dia bagi 5, maka setiap garis kecil pada skala ini nilainya 2. Maka ini 22, 24, 26, 28, 30. Jadi jarum ini menunjukkan angka 26 kali batas ukurnya 1 kilo ohm. Maka diperoleh 26 kilo ohm sama dengan 26.000 ohm. Dari mana 26.000 ohm? 1 kilo ohm itu adalah 1000 ohm. Ingat kembali tanggal satuan pada materi-materi sebelumnya.
Baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Di sini ada tugas kedua fisika yang sudah diposting di e-learning. Silakan buka e-learningmu, kemudian masukkan username dan password. Kerjakan soal pada mata pelajaran fisika. Ikuti petunjuk pengerjaan pada soal yang dimaksud. Jadi soal sudah diposting di e-learning. Silakan kamu kerjakan. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini semakin menambah wawasan dan pengetahuanmu bagaimana cara membaca alat ukur, sehingga ketika kamu masuk ke lab atau masuk ke lapangan, kamu tidak mengalami kesulitan menggunakan dan membaca alat ukur multimeter, khususnya avometer, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Demikian saja untuk hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol pencegahan COVID-19 di era pandemi sekarang ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yahoo!